Ya, selamat berjumpa lagi di channel Fisika Gampang. Hari ini saya akan membahas tentang resultan 3 buah vektor. Kalau resultan 2 buah vektor relatif lebih mudah diselesaikan. Ya, sekarang yang saya bahas adalah yang biasanya banyak ditanyakan adalah resultan 3 buah vektor. Misalkan seperti contoh nomor 1. Perhatikan gambar berikut. F1, F2, F3 seperti pada gambar. Berapa resultan ketiga vektor itu? Nah, kalau cara mencari resultan 3 buah vektor adalah sebagai berikut. Jadi kita pecah dulu vektor yang F1, karena F1 ini kan miring ya. Jadi kita harus pecah dia supaya menjadi 2 buah vektor yang lurus. Menjadi 2 buah vektor yang lurus. Nah, jadi ini F1 4 Newton dengan sudut 30 derajat. Nah, kita pecah menjadi ini. Nah, ini F1-nya ya. Ini F1X. Nah, dia sejajar sumbu X. Yang ini kita pecah menjadi F1Y. Ya. Ini sumbu Y dinamakan F1Y, sumbu X kita namakan F1X. Nah, nilai dari F1X itu adalah F1 dikali dengan cos sudut yang terbentuk 30 derajat. Jadi perhatikan, F1X ini nempel dengan sudut. Jadi kalau yang nempel dengan sudut nanti dapatnya cos. Ya, ini nempel dengan sudut, dapatnya cos. Kalau F1Y ini kan jauh dari sudut ya. Sudutnya kan 30 derajat. Jadi F1Y ini jauh dari sudut. Kalau X ini garis X dengan sudut ini kan nempel ya. Kalau F1Y ini istilah saya itu jauh dari sudut. Kalau jauh dari sudut itu pasti dapatnya sin gitu. Cara memudahkan kita kan kadang bingung. Kalau sin sama cosnya dibalik-balik bagaimana Pak? Nah, caranya begitu. Kalau yang jauh dari sudut dapat sin, kalau yang dekat dari sudut dapat cos. Jadi misalkan soal ini sama, tapi diketahuinya begini. Ini ya. Nah, tapi sudutnya yang diketahui di sana. Misalkan ini sama ya, F1 4 Newton. Misalkan di sekitarnya sudutnya ini. Ini ya, misalnya ini banyak ditanyakan juga. Sebenarnya kan ini sama, ini 30 di sini karena ini siku-siku, maka di sini 60. Tapi misalkan di soal yang diketahui 60-nya bagaimana? Sama saja. Pakai prinsip ini tadi. Maka F1X ini F1Y ya. Maka nilai F1X itu nanti jauh dari sudut. Ya, 60-nya kan di sana. Jadi F1X ini sekarang jauh dari sudut. Terpisah dengan garis ini ya, F1-nya. Jadi F1X karena jauh dari sudut, dia dapat yang sin. Nah, dapat yang sin 60 derajat. Tapi sudutnya 60 derajat ya. Jadi F1Y-nya sekarang ini nempel dengan sudut. Jadi F1Y itu garisnya nempel dengan sudut. Maka dia kalau nempel dapat dengan yang cos sudutnya itu. Nah, di dalam trigonometri, nanti kamu akan belajar di matematika trigonometri ya, kelas 10. Tapi biasanya di awal-awal ini belum dapat ya matematikanya. Makanya ini fisikanya juga harus dijelaskan tentang sin dan cosnya. Jadi nilai cos 30 itu sama saja dengan sin 60. Ini namanya sudut berelasi nanti di dalam matematika ya. Jadi ini sin 30 sama dengan nanti cos 60. Nah, nanti dijelaskan lebih detail lagi pada sudut relasi. Bisa dilihat di channel YouTube saya juga. Silahkan dibaca, dilihat videonya yang berjudul sudut berelasi. Ada, sudah saya bahas di situ ya. Nah, ini sama saja. Jadi kalau diketahui begini nih, 30-nya di sini, yang ini dapat cos, ini dapat sin. Kalau 60 yang Y-nya dapat cos, X-nya dapat sin. Begitu maksudnya ya. Kita lanjutkan, saya pakai yang ini saja. Sehingga F1X-nya itu akan ketemu nilainya adalah 4 dikali cos 30 lah. Cos 30 itu setengah akar 3. Nah, F1Y-nya adalah F1 sin 30. Sin 30 itu dalam trigono adalah setengah.
ya. Sehingga ini adalah 2 akar 3 dan yang Y ini adalah 2 Newton, begitu. Kalau belum, jadi dalam nanti juga akan diajari ya, di sudut berelasi saya itu ada. Nah, ini namanya sin, cos, tan. Jadi ini tabel sudut istimewa ya. Biasanya 0, 30, 45, 45, terus 60, dan 90. Nah, sin 0 itu adalah 0. Nanti ini setengah akar 2. Ini dihafalkan dulu, tidak apa-apa kalau dalam fisika sementara ya. Besok dibahas detail di matematika, di trigononya ya. Ini 1. Kalau cos tinggal dibalik. Dari 1 turun setengah akar 3. Nah, ini sama setengah akar 2, setengah akar 1, dan 0. Gitu ya. Kalau tangan ini sin per cos. Ya, sin per cos 0 per 1 itu 0 per 1 itu 0 ya. 0. Ini dibagi dia dari 1/4 akar 3. Ini 1. Setengah akar 3 dibagi setengah akar 3. Ini tidak terdefinisi ya. 1 dibagi 0 tidak terdefinisi. Nah itu. Jadi nilai dari cos 30 ini setengah akar 3. Kalau sin 30 setengah. Sehingga ketemulah 2 akar 3 dan 2 Newton. Langkah berikutnya bagaimana? Kalau sudah kita pisahkan seperti itu, maka gambar ini kan menjadi seperti ini. Menjadi seperti ini ya. Kita ganti menjadi seperti ini. Jadi di sini ada F1X tadi. Di sini ada F1Y. Terus yang hitam tadi adalah ya, yang hitam ini F2-nya adalah 6 akar 3 kanan, gitu. Di sini ada 6 akar 3 Newton. Ya, dan ke bawahnya adalah 2 Newton. F3-nya 2 Newton. 3 ya, ini F2-nya. Nah, nilai F1Y tadi berapa? Nilai F1Y tadi adalah 2 Newton. F1X berapa? 2 akar 3. Nah, nilai ini kita cari sigma gaya secara sumbu X-nya. Ke kanan kita anggap plus, jadi 2 akar 3 kita anggap plus. Ke kirinya itu kita anggap min yang F2, yaitu 6 akar 3 Newton. Jadi ini yang F1X, ini yang F2-nya toh. Gitu ya. Jadi ini menghasilkan min 4 akar 3 Newton. Selanjutnya kita cari sigma Fy-nya. Ya, sigma Fy-nya. Nah, sigma Fy-nya adalah ke atas kita anggap plus F1Y, min ke bawahnya kan F3. Nah, F3 dianggap. Jadi ke kanan kita anggap plus, ke kiri kita anggap min. Ke atas kita anggap plus, ke bawah kita anggap min. Ya, ke atasnya tadi sebesar F1Y yaitu 2 Newton. Ternyata F3-nya juga 2 Newton ya, ke bawah. Sama. Berarti ini saling menghilangkan 0. Jadi sebenarnya sama saja dari kesimpulan ini didapatlah bahwa resultannya itu tinggal yang sigma Fx, yaitu min 4 akar 3, artinya min 4 akar 3, min itu artinya ke kiri. Jadi resultannya itu adalah 4 akar 3 Newton ke kiri karena min, gitu. Jadi ketiga gaya tadi kalau dijumlah resultannya cuma jadi satu ini saja, yaitu 4 akar 3 Newton ke kiri, gitu ya. Jadi ini berusaha ketiga itu adalah 4 akar 3 Newton. Nah, itu cara mengerjakan soal nomor 1. Ya. Bagaimana mengerjakan yang soal nomor 2? Yang nomor 2-nya bagaimana? Nah, kita lihat
Soal yang nomor 2 seperti itu. Hampir sama dengan nomor 1 ya. Hampir sama dengan nomor 1. Jadi kita pecah dulu vektor yang miring F3 dan F2 ya. Kita pecah dulu yang F3-nya ya. F3-nya kan gambarnya begini. Ya. Nah, F3 10 Newton. Di sini 60 derajat. Nah, perhatikan ini ya. Ini selalu ingat bahwa yang dekat dengan ini yang dekat dengan ini kita namakan F3X ya. Yang sejajar sumbu Y kita namakan Y, F3Y. Nah, yang dekat dengan sudut itu pasti ngitungnya dapat yang cos tadi. Jadi F3 yang gaya miring itu dikali dengan cos 60 derajat. Nah, gitu ya. Jadi untuk mengubah gaya miring ini dengan cara dikali dengan sin dan cosnya. Lah yang dikali sin siapa, yang dikali cos siapa? Pakai aturan tadi. Kalau dekat dengan sudutnya dapat cos, kalau jauh F3 ini jauh dari sudut ya, sudutnya di sini, dia di sana. Nah, ini terpisah jarak ini ya. Ini ada jarak. Nah, ini ada terpisah jarak seperti ini. Nah, ini maksudnya jauh ya. Kalau X-nya kan langsung nempel dengan sudut. Nah, yang jauh begitu dia dapat sin. Nah, gitu. Selalu seperti itu. Nanti terus dilihat F3-nya berapa ini tadi? 10 ya. Nah, nanti cos 60 itu nilainya setengah. Dilihat tabel yang saya tulis tadi ya. Jadi ini menjadi 5 Newton X-nya. Y-nya dapat sin. Nah, sin 60 itu adalah setengah akar 3. Jadi nilainya adalah 5 akar 3 Newton. Nah, setelah itu kita hitung yang miring yang kedua ya. Miring F3-nya miringnya. Gayanya yang F2 juga miring. 8 akar 3 membentuk sudut 30 derajat. Jadi yang F3-nya sudah kita hitung. Kita sekarang hitung F2-nya ya. 8 akar 3. Jadi yang F2-nya itu kan begini. 30 derajat. Yang ini 8 akar 3 ya. F2-nya 8 akar 3. Sama seperti tadi, kita uraikan dulu menjadi F2X dan F2Y. F2X-nya karena dia dekat dengan sudut, dia dapat cos ya. F2 cos 30 derajat. Cos 30 derajat itu adalah setengah akar 3. Jadi 8 akar 3, setengah akar 3, coret, ini 4 akar 3 kali akar 3 kan 3 ya. 4 kali 3, 12 Newton. Begitu. Sama seperti tadi ya, langkahnya cocok. Sama ini F2 ya. F2Y sama dengan dapat sin karena dia Y-nya jauh dari sudutnya. Sin 30 itu adalah setengah. Jadi 8 akar 3 dikali setengah. Ya toh? Jadi ini 4 akar 3 Newton. Oke. Nah, setelah itu kita uraikan vektor-vektornya. Yang F1 14 Newton. Ini ya, saya pindah ke bawah ya. Kita coba pindah ke bawah dulu supaya kita uraikan lebih enak di bawah ya. Copy dulu, saya copy, saya pindah ke bawah sini ya. Itu ya, saya pindah ke sini saja. Oke. Nah, ini ya. Jadi gambar ini bisa kita pecah menjadi seperti berikut. Nah, ini adalah F1-nya yang ke kanan 14 Newton ya toh. Terus yang ke kiri ini ada saya gambar merah ya toh. Yang F2X dulu ini ya, F2X
F2X-nya itu sebesar, setelah kita hitung 12 Newton ya. Terus ada yang namanya F2Y sekalian ya. F2Y-nya di sini kan turun ke bawah gambarnya, sama dengan 8 akar 3 Newton. 4 ya, karena dikali setengah akar 3, 4 akar 3 Newton ya toh. F2Y-nya adalah 4 akar 3. Terus kita masukkan juga uraian gaya yang F3-nya tadi. F3X-nya adalah 5 Newton ya. Di sini ada F3X. F3-nya juga ke kiri ya, bukan ke kanan. F3-nya ini adalah ke kanan, 3X-nya, tapi F3Y-nya kan ke atas ya. Ya, kita lihat penguraian vektornya ini. Ya, F3Y-nya ke atas, ini F3Y. F3X-nya ke kiri ya, bukan ke kanan. Jadi F3X kita gambar ke kiri, F3Y-nya ke kanan. F3X-nya 5 Newton ke kiri. F3Y-nya adalah 5 akar 3 ke atas. Gitu. Nah, sehingga dari gambar tersebut kita cari sigma Fx dan sigma Fy-nya seperti tadi. X-nya ke kanan plus 14 Newton yang ke kanan, dikurangi 12 Newton yang ke kiri dan 5 Newton. Jadi totalnya itu adalah min 3 Newton. Nah, artinya 3 Newton ke kiri, begitu ya nanti ya, seperti tadi. Sigma Fy-nya sama dengan ke atas kita anggap plus, F3Y-nya ya 5 akar 3, terus dikurangi dengan F2Y yang ke bawah 4 akar 3. 5 dikurangi 4 1 ya, atau langsung akar 3. Ini maksudnya 1 kali akar 3 Newton, atau langsung ditulis akar 3 Newton. Nah, setelah ketemu sigma Fx, Fy-nya, jadi di gambarnya kan cuma begini. Oh, ternyata sigma Fx-nya itu 3 Newton ke kiri. Sigma Fy-nya adalah akar 3 Newton tapi ke atas. Seperti ini. Sehingga resultannya adalah Pythagoras. Pythagoras dari, nah ini resultannya ya. Jadi di Pythagoras antara yang akar 3 Newton ini tadi dengan akar 3 Newton. Gitu ya. Jadi resultannya tinggal di Pythagoras 3 kuadrat. Sebenarnya min ya, tapi kalau dikuadratkan kan jadi plus sama saja lah ya. Min itu hanya menunjukkan ke kiri. Akar 3 dikuadratkan. Jadi resultannya adalah 9 ditambah 3. Akar 12. Kalau disederhanakan ini 4 kali 3 ya, berarti 2 akar 3 gitu. Inilah resultan dari ketiga gambar tadi. Yang seperti yang di atas tadi ya. Jadi resultannya adalah 2 akar 3 Newton. Ya. Ini itu adalah 2 akar 3. Ya, kalau resultan tidak ada plus, tidak ada minus ya, pasti plus karena kan berasal dari kuadrat. Nilai kuadratnya di akar ya. Jadi 2 akar 3 Newton. Demikianlah teman-teman cara mencari resultan 3 buah vektor yang bisa dicari dengan cara menguraikan vektor-vektor yang miring menjadi vektor yang lurus. Terima kasih. Silahkan subscribe yang belum subscribe supaya channel ini terus berkembang.